Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS, atau disebut dengan Technique for Others Preference by Similarity to Ideal Solution. Pengertian: metode TOPSIS merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang. Metode ini banyak digunakan untuk pengambilan keputusan yang mempunyai multi kriteria atau kriteria yang banyak. Kategori TOPSIS. Kategori dari metode TOPSIS adalah kategori multi kriteria decision making, yaitu teknik pengambilan keputusan dari beberapa pilihan alternatif yang ada, khususnya MADM atau Multi-Attribute Decision Making. TOPSIS bertujuan untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif memaksimalkan kriteria manfaat dan meminimalkan kriteria biaya, sedangkan solusi ideal negatif memaksimalkan kriteria biaya dan meminimalkan kriteria manfaat. Venn dan Chen 2009. Kriteria manfaat merupakan kriteria di mana ketika nilai kriteria tersebut semakin besar, maka semakin layak pula untuk dipilih. Sedangkan kriteria biaya merupakan kebalikan dari kriteria manfaat. Semakin kecil nilai dari kriteria tersebut, maka akan semakin layak untuk dipilih. Dalam metode TOPSIS, alternatif yang optimal adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Deskripsi teknik pemodelan. TOPSIS menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih tidak hanya mempunyai jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan ke dalam bentuk matematis yang sederhana. Tahapan dalam metode TOPSIS yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, 2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, 3. Menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Dan yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan metode TOPSIS ada 6, yaitu pertama, elemen ridge hasil dari normalisasi dengan metode Euclidean length of vector adalah sebagai gambar berikut. Yang kedua, membangun weak normalized decision matrix dengan bobot W sama dengan W1, W2, W3 sampai W ke N. Maka normalisasi bobot matriks V adalah di bawah adalah matriks yang dibuat, weak normalized decision matrix. Langkah yang ketiga, menentukan solusi ideal dan solusi ideal negatif. Solusi ideal dinotasikan A pangkat kali, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan A minus. Bisa dilihat gambar di bawah solusi ideal. Langkah yang
Menghitung separasi SI kali adalah jarak dalam pandangan Euclidean. Alternatif dari solusi ideal didefinisikan sebagai gambar di bawah, dan jarak terhadap solusi negatif ideal didefinisikan sebagai gambar yang di bawah berikutnya. Yang kelima, menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal. Dalam rumus yang dipaparkan di bawah. Dan yang terakhir, langkah ke-6, meranking alternatif. Alternatif dapat diranking berdasarkan urutan CI pangkat kali. Maka dari itu, alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh dengan solusi negatif ideal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.